Ya, halo teman-teman dan Bu Ratna. Di sini kami dari kelompok asimtotik dari kelas algoritma 01 akan menjelaskan sedikit mengenai matroids and greedy methods. Nah, dari kelompok kami ini dapat 4 orang anggota, yaitu yang pertama ada Ferdian Julianto dengan NPM 1806311. Kemudian ada Haidar Hanif dengan NPM 18061488694. Kemudian ada Ivan Wijanarko dengan NPM 18061488706. Dan terakhir ada Jonathan Eloy dengan NPM 18061488712. Nah, perkenalkan kembali, saya Ivan Wijanarko. Di sini akan bahas mengenai pendahuluan dari matroids and greedy methods. Nah, pertama akan dijelaskan mengenai definisi algoritma serakah. Nah, algoritma serakah atau greedy algorithm merupakan suatu jenis algoritma yang paling populer dalam menyelesaikan persoalan optimasi. Nah, persoalan optimasi sendiri merupakan suatu persoalan atau permasalahan untuk menentukan solusi yang paling optimal. Ada dua jenis persoalan optimasi, yaitu maksimasi atau maximization dan minimasi atau minimization. Nah, dalam hal ini algoritma greedy lebih sering berfungsi untuk menyelesaikan persoalan optimasi jenis maksimasi atau maximization. Nah, prinsip dari algoritma greedy sendiri adalah take what you can get now. Nah, jadi algoritma ini akan mengambil terlebih dahulu nilai terbesar dari pilihan yang ada saat ini tanpa membandingkannya lagi nanti. Nah, untuk aplikasinya, algoritma serakah dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti untuk pertama mencari rute tercepat. Nah, dengan algoritma serakah, maka dapat menentukan rute mana yang tercepat karena berusaha untuk mengunjungi setiap titik secepat mungkin. Kemudian memilih jenis investasi. Nah, dengan algoritma serakah, maka dapat ditentukan jenis investasi mana yang akan dipilih. Karena algoritma ini berusaha untuk menentukan keuntungan terbesar yang dapat diperoleh nantinya. Kemudian juga bisa untuk memilih jurusan di perguruan tinggi. Dengan algoritma serakah, maka dapat menentukan jurusan yang diinginkan sesuai dengan kemampuan masing-masing individunya. Dan masih banyak lagi contoh aplikasi dari algoritma serakah ini. Nah, kemudian masuk ke definisi matroid. Nah, matroid ini sebenarnya mirip dengan submodular function, tapi matroid ini bukan terdiri dari sebuah fungsi, tapi terdiri dari struktur aljabar. Nah, struktur aljabar pada matroid ini memiliki dua set, yaitu set U dan set I, di mana set U ini merupakan set ground, sedangkan set I merupakan subset independen dari U. Nah, matroid ini memiliki 3 buah properti atau kriteria yang harus dipenuhi oleh set I, yaitu yang pertama, himpunan kosong merupakan elemen dari set I itu sendiri. Kemudian yang kedua, jika A elemen B dan B elemen I, maka A juga elemen dari I. Nah, ini merupakan properti inheritance atau hereditary, yaitu properti warisan, dimana jadi A dan B sama-sama elemen dari I. Nah, kemudian properti yang ketiga, jika A elemen dari I dan B elemen dari I, serta A lebih besar daripada B, maka akan ada elemen dari A yang jika ditambahkan ke dalam B, menyebabkan B tersebut tetap merupakan elemen dari I. Nah, ini disebut sebagai augmentation property. Nah, kemudian syarat matroid. Nah, syarat matroid ini ada 3, yaitu yang pertama tergolong tree atau pohon. Karena hal ini ditandai dengan grafik yang tidak sirkuler atau bersifat cyclic. Nah, kemudian yang kedua ada tergolong sebagai spanning tree, yaitu setiap vertex dilalui satu kali. Dan yang terakhir tergolong forest, yaitu terdiri dari beberapa gabungan tree atau pohon. Nah, matroid pada spanning tree ini memiliki hubungan, yaitu edge atau sisi pada spanning tree akan sama dengan set U pada matroid. Sedangkan set dari forest itu sendiri pada spanning tree sama dengan set I pada matroid. Nah, untuk menentukan apakah suatu forest ini termasuk matroid, maka semua properti matroid harus terpenuhi. Yang pertama, himpunan kosong merupakan elemen dari set I yang bersifat independen. Hal ini terpenuhi karena spanning tree di sini tidak bersifat sirkuler. Nah, misalkan dari spanning tree yang ada pada gambar ini, garis yang berwarna biru ini merupakan forest A, sedangkan garis yang berwarna ungu merupakan forest B. Nah, dari gambar terlihat bahwa A adalah elemen B, dan B sendiri merupakan elemen I, sehingga A juga elemen dari I. Nah, hal ini memenuhi properti matroid yang kedua.
Kemudian terlihat lagi dari gambar jika sisi A lebih banyak daripada sisi B, yaitu sisi A memiliki 4 sisi, sedangkan B hanya memiliki 2 sisi. Nah, maka minimal ada satu vertex yang tidak dilalui B, yaitu dalam gambar ini adalah vertex yang ini dan vertex yang ini. Nah, suatu forest yang tidak memiliki vertex, tidak melalui vertex, maka jika vertex tersebut ditambahkan ke dalam forest, maka akan tetap menjadi sebuah forest dengan cara tidak membentuk sirkuler. Nah, kemudian karena A dan B elemen dari I, serta jumlah sisi A lebih banyak daripada jumlah sisi B, maka jika B ditambahkan dengan satu sisi yang ada pada forest A, maka B tersebut tetap elemen dari I. Nah, contohnya ini yang B, kemudian kita tambahkan dengan yang A, misalkan yang ini. Nah, ini akan tetap membentuk uh, B yang merupakan elemen dari I. Nah, hal ini memenuhi properti dari matroid yang ketiga. Nah, karena memenuhi properti matroid dari 1, 2, dan 3, maka dapat dikatakan bahwa smearing tree ini merupakan sebuah matroid. Nah, hubungannya dengan algoritma greedy adalah bahwa matroid ini dapat digunakan untuk mencari solusi optimum dengan menambahkan elemen dari A yang tetap menjadikan B bersifat independen hingga solusi ditemukan. Jika masalah optimasi memiliki struktur matroid, maka algoritma serakah yang sesuai akan menyelesaikannya secara optimal. Ya, sekian penjelasan dari saya. Penjelasan berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Halo, nama saya Jonathan Eloy. Sekarang kita akan membahas tentang Sudoku. Nah, Sudocode di sini nih merupakan pseudocode dari Green Method yang diterapkan pada suatu Metroid yang memiliki beban atau weighted Metroid. Nah, jadi pseudocode-nya nih seperti ini. Jadi kita memiliki M itu kayak Metroid, jadi dia punya S sama I itu, jadi independennya. Jadi sekarang pertama kita buat itu dulu suatu array himpunan kosong. Jadi optimal ini array himpunan kosong ini nanti yang akan dikeluarkan atau array output lah istilahnya. Nah pertama itu kita sorting dulu, suatu metroidnya. Nah metroidnya ini di sorting berdasarkan weight atau bebannya. Nah bebannya ini nih dibuat di sort secara decreasing gitu. Jadi, yang pertama itu yang paling besar, terus makin kecil, dan seterusnya. Jadi, bentuknya nurun bebannya. Setelah itu kita lakukan iterasi terhadap, setiap elemen yang merupakan anggota dari MS ini. Jadi, kalau intinya kita iterasikanlah, elemennya yang akan membuat weight-nya itu jadi decreasing order. Nah, sekarang setiap elemen kita cek apakah array optimal kalau misalkan kita unionkan atau istilahnya bisa dibilang ditambahkan dengan elemen yang kita iterasikan itu masih bersifat independen. Nah, kalau misalkan masih independen, maka kita masukkan ke optimal. Jadi optimalnya sekarang diunionkan atau ditambah dengan elemen. Lalu kita iterasikan lagi selanjutnya, sampai semua elemen MS itu tuh semua udah selesai dicek. Jadi, keluaran dari pseudocode ini tentunya adalah suatu array optimal, di mana array optimal ini adalah semua elemen yang ada di MS ini yang jika kita masukkan ke suatu array kosong ini, dia sifatnya masih independen. Nah, jadi kita return optimal. Sekarang kita bahas time complexity dari greedy method tersebut terhadap Metroid. Kita dapatkan time complexity-nya ini adalah big O n log n plus n dikali fn. Nah, ini apa aja maksudnya? Yang pertama, greedy method ini kan pertama kita melakukan sorting array. Jadi kita pertama menambahkan time complexity dari sorting array tersebut. Nah, jadi sejauh ini kan time complexity ini sebenarnya tergantung dengan metode kita. Tapi
kita gunakan nlog_n itu yang model rekursi. Jadi sebenarnya tergantung algoritma sorting kita, tapi kita akan menggunakan yang rekursi. Terus NFN ini apa sebenarnya? FN itu tuh sebenarnya kayak durasi durasi untuk ngecek kesesuaian dengan syarat kita. Nah, kan syarat kita tadi itu kan yang apakah di unionkan itu masih independen. Nah, jadi untuk ngecek keindependenannya ya kita anggap FN. Nah, karena banyak datanya itu adalah N, maka setiap elemen kan kita cek apakah independen atau enggak. Karena itu setiap jumlah elemen kita kalikan dengan durasinya. Makanya kita dapatkan sorting tersebut ditambah dengan pengecekan keindependenannya, itu akan menjadi big O dari greedy method dalam Metroid ini. Halo, nama saya Hairil dan kali ini kita akan membahas dari segi animasi tentang algoritma greedy dan matroid. Jadi seperti ini animasinya. Nah, jadi soal ini kita menentukan yang mana hasil akhir yang memiliki bobot maksimum. Bobotnya itu dapat dilihat dari angka-angkanya ya. Yang pertama kita mulai dari 7. Nah, lalu pilihannya kan ada K12 atau 3. Nah, maka yang paling besar pada saat itu adalah 12. Dari 12 dia ada pilihan 5 atau 6. Nah, pasti dia milih yang paling besar yaitu 6. Nah, padahal yang paling besar itu ada di 99, dapat lihat. Nah, jadi 7 ke 3 ke 99. Nah, kalau greedy ini dia ngambilnya yang paling gede pada saat itu aja. Dia nggak memperhatikan yang hasil akhirnya. Lihat sini. Animasi ini menunjukkan bahwa algoritma greedy membuat keputusan hanya berdasarkan informasi yang ada pada saat itu saja, tanpa memperhatikan masalah keseluruhan. Begitu. Nah, terus kapan algoritma greedy ini bekerja gitu, dapat berhasil memperhatikan masalah keseluruhan. Nah, jadi greedy algoritma itu akan bekerja optimal bila diaplikasikan pada sebuah matroid. Matroid dalam sebuah algoritma greedy, kita mulai dengan set S yang kosong, lalu diperluas dengan cara greedy. Nah, jadi nih, misalnya greedy algorithm ambil elemen dari B. Nah, urutannya X1, X2, XR. Dia ngambilnya dalam urutan ini, berarti bisa dapat dilihat bobot dari X1 lebih kecil sama dengan X2 dan seterusnya sampai XR. Nah, terus jika ada lagi sejumlah R, yaitu Y1, Y2 sampai YR, maka yang memiliki bobot yang sama gitu. Y1 lebih kecil sama dengan Y2 sampai YR, maka W itu bobot XI lebih kecil sama dengan bobot YI. Nah, maka ini membuktikan apa yang kita inginkan. Begitu. Jadi, ini kayak gini. Keduanya adalah independen. Kita tahu bahwa bobot dari YJ bakalan lebih besar dari WYK. Jadi kita bakalan ngambil YJ dulu, baru ke XK. Jadi begitu. 3D itu bakalan optimal kalau buat sebuah matroid. Dan elemen yang dipilih juga dia mempertahankan independensi dari matroid itu sendiri. Ya, sekian dari saya. Oke, perkenalkan nama saya Ferdian Julianto dari kelompok asimtotik dan saya akan memberikan contoh soal dari soal Matroid and Greedy Methods ini. Oke, berikut ini ada contoh soal yang diambil dari buku Introduction to Algorithm, third edition. Oke, di sini di soal nomor 1 dilihat dikasih tahu kalau misalnya kita harus menunjukkan ini S, I, K itu adalah sebuah matroid. Di mana di sini diberikan data S itu merupakan finite set dan IK itu merupakan set dari semua subsetnya si S yang ukurannya itu K. Jadi ya bisa dibilang kalau misalnya di sini itu K itu lebih kecil sama dengan
panjangnya S. Nah, untuk mengerjakan soal ini perlu diketahui kalau misalnya untuk kita menyatakan sebuah matroid set itu ada 3 kondisi yang harus dipenuhi. Yang pertama ini kita seperti bisa dilihat di sini. Ini bentar saya tunjukin pakai pointer. Nah, ini seperti yang bisa dilihat di sini. Ini untuk kasusnya untuk yang M sama dengan ini ya, set S, ini. Jadi yang pertama itu set S-nya itu harus merupakan finite set. Itu kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua itu adalah set I ini dia harus berisi at least seenggaknya satu value di dalamnya, dan dia itu berasal dari subsetnya si S ya. Jadi kalau misalnya berdasarkan notasi matematikanya bisa dilihat kalau misalnya jika B-nya ini anggota I dan A-nya ini termasuk subsetnya si B, maka ya A itu anggotanya si I ya, seperti yang kita udah pelajari juga di pelajaran struktur diskrit. Terus kalau misalnya syarat yang kedua ini, properti yang kedua ini terkabul, maka I ini disebut hereditary ya, dan I ini harus menampung empty set. Oke, itu syarat yang kedua. Yang ketiga, kalau misalnya A anggota I dan B anggota I serta ini A-nya lebih kecil dari B, maka untuk item X ini harus merupakan set ini antara selisih dari B dan A. Jadi maksudnya yang ada di B tapi nggak ada di A gitu. Maka A-nya ini, maka kalau A digabung sama X, A digabung sama subset X ini, maka isinya itu I. Syarat ketiga ini disebut exchange property. Oke, kita langsung. Pertama kita buktiin dulu nih syarat yang pertama. Syarat yang pertama itu adalah kan tadi kan kita diberikan S, IK kan, dimana kalau misalnya kita lihat di soal yang pertama tadi dikasih tahu kalau S-nya itu adalah finite set kan, seperti yang kita lihat nih ya, ini bisa dilihat dimana S-nya itu finite set, berarti syarat pertama sudah terpenuhi. Oke, di sini masih gampang. Jadi terus yang kedua kita membuktikan nih syarat yang kedua. Jadi kan tadi kan diberikan ya IK-nya itu merupakan subset dari S. Iya betul, tadi kan kita lihat lagi. Di sini kan IK ini adalah set dari keseluruhan subset S kan. Jadi untuk syarat yang kedua ini bisa dilihat nih. Karena misalnya karena IK-nya itu dia berisi subset dari S, maka ya kita bisa bilang kalau misalnya IK-nya itu juga punya empty set. Ya, itu kan salah satu syarat juga tuh tadi yang di fungsi yang syarat kedua kan. Terus di sini kita misalnya misalkan B itu adalah subset dari S yang bisa dibilang apa ya? Yang bisa dibilang ya ada di IK gitu kan. Nah, terus maka dan A-nya itu juga subset dari B. Ya makanya ya A itu juga subset dari IK. Ya. Itu kan jelas lah ya. Kalau misalnya B-nya subset dari S, terus B subset dari IK, S yang ada di IK, terus A-nya juga subset dari B, ya maka A itu juga subset dari IK. Nah, ini ada contohnya. Ini kita pemisalan. Misalnya S-nya itu, isinya itu adalah finite set dari yang isinya 1, 2, 3. Ya, subset S yang ada di IK, itu ya ini. Kan yang pertama kan empty set, terus ya 1, 2, 3, 1, 2, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3 kan. Ini IK-nya nih. Ya maka ya 1,2. Misalnya kalau misalnya B-nya itu 1,2. 1 sama 2. Set yang isinya 1 sama 2. Terus A-nya itu adalah subset dari B. Ya maka A itu bisa jadi 1 atau 2. Makanya subset A ini merupakan anggota dari IK. Ya, karena ini kan bisa jadi 1 sama 2 kan juga ada kan nih di IK nih. Ya maka S sama IK ini dia memenuhi syarat yang kedua tadi. Kita lanjut ke pembuktian yang ketiga. Iya, ini kan tadi kan seperti dilihat di sebelumnya, kalau misalnya syarat ketiga itu adalah jika AI sama BI-nya itu, jika A anggota BI sama jika A anggota I, terus B-nya juga anggota I, maka dan A-nya lebih kecil dari B, panjangnya,
maka selisihnya kalau digabung sama A ya itu hasilnya I. Makanya kalau di sini kita lihat, di sini kan pemisalan nih. Misalnya A itu isinya 1. Terus kalau B itu isinya 1,2. Dan mereka ini merupakan subset yang ada di IK gitu kan. Kan di sini bisa dilihat ya, kalau misalnya jumlah elemen A itu 1, jumlah elemen 2. Jumlah elemen B-nya ada 2 kan, 1 sama. Maka ini udah memenuhi salah satu bagian nih. Kalau misalnya panjang A harus lebih kecil dari panjang B. Terus kalau misalnya ada hadir elemen X nih ya. Misalnya ada elemen X yang tadi dibilang itu kan X itu kan kalau misalnya dilihat di yang slide yang kedua, di slide yang ya kedua solusi ini, bisa dilihat kalau misalnya X itu kan B min A ya. Jadi adalah anggota yang ada di B nih ya, which exists in B but not in A. Jadi yang ada di B tapi nggak ada di A. Nah, dimana kalau misalnya kita lihat soal ini kan B-nya ada 1 sama 2, terus A-nya itu 1. Berarti ya yang nggak ada di A tapi ada di B itu adalah 2 kan. Ya makanya kalau sekarang ini berarti kita udah temuin X-nya itu sama dengan 2. Nah, terus kan dibilang kan subset A union X itu juga bagian dari IK. Nah, A-nya 1, X-nya 2. Maka ya dia 1 sama 2 kan. Nah, ini merupakan bagian dari IK. Oleh karena itu, S, IK ini ya udah memenuhi syarat yang ketiga. Nah, jadi karena 3 syarat tadi udah terpenuhi, ya ini udah bisa dibilang kalau misalnya kita sudah membuktikan kalau misalnya S, IK ini yang merupakan matriotnya. Berikut merupakan referensi yang digunakan kelompok kami dalam membuat presentasi kali ini. Terima kasih telah menonton video kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan terima kasih.